Bayangkan kamu datang ke dealer motor di tahun 1980-an. Di sana ada motor dengan teknologi canggih, mesin injeksi, desain futuristis, dan turbocharger bawaan pabrikan. Ya, turbo, bukan modifikasi bengkel, tapi benar-benar resmi dijual langsung oleh pabrikan besar Jepang. Sayangnya, meski terdengar keren, motor-motor turbo ini hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya hilang dari pasaran. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas sejarah singkat motor turbo pabrikan. Sejarah motor turbo pabrikan dimulai pada tahun 1978 dengan Kawasaki Z1 RTC. Motor ini sering disebut sebagai mbahnya motor turbo. Z1 RTC lahir dari kerjasama Kawasaki dengan Turbo Cycle Corporation, lalu dijual resmi melalui dealer Kawasaki di Amerika. Jadi, meski bukan produksi massal penuh, ini jelas bukan motor modifikasi personal. Z1 RTC membuka jalan bagi era motor turbo yang sebenarnya. Tahun 1982, Honda mengguncang dunia dengan CX500 Turbo. Inilah motor pertama di dunia yang menggunakan turbocharger dan injeksi elektronik bawaan pabrikan. Mengusung mesin V-twin 497 cc berpendingin cairan, tenaga melonjak dari sekitar 50 horsepower standar menjadi lebih dari 80 horsepower. Desainnya futuristis, dengan fairing besar yang membuatnya terlihat seperti motor masa depan. Namun ada masalah besar, turbo lag. Respons tenaga sering terlambat, lalu tiba-tiba meledak saat turbo aktif. Hal ini membuatnya agak sulit dikendalikan untuk pengendara biasa. Tak mau kalah, Yamaha juga ikut terjun dengan XJ650 SK Turbo pada tahun yang sama. Menggunakan mesin 4 silinder 653 cc, tenaganya mencapai sekitar 90 horsepower. Desain sport touring dengan fairing aerodinamis membuatnya terlihat gagah. Sayangnya, bobotnya cukup berat, membuat handling terasa kurang lincah dibanding motor non-turbo. Walau begitu, Yamaha berhasil meninggalkan jejak unik di era motor turbo. Di tahun 1983, Suzuki menghadirkan XN85 Turbo. Angka 85 di namanya mewakili tenaga yang dihasilkan, yaitu sekitar 85 horsepower. Berbasis GS650, motor ini jadi satu-satunya motor turbo pabrikan yang benar-benar didesain ulang dari segi rangka dan suspensi untuk mendukung performa tinggi. Hasilnya, XN85 lebih stabil di kecepatan tinggi, dan menjadi salah satu motor turbo paling disukai oleh para speed freak pada masanya. Honda tidak berhenti sampai di CX500. Setahun kemudian, mereka merilis CX650 Turbo. Dengan kapasitas mesin lebih besar, yaitu 674 cc, performa meningkat dan turbo lag berkurang signifikan berkat penyempurnaan sistem injeksi. CX650 Turbo dianggap sebagai motor turbo Honda yang paling halus dan paling nyaman digunakan sehari-hari. Sayangnya, jumlah produksinya terbatas sehingga kini sangat langka. Sebagai penutup era, Kawasaki memperkenalkan GP Z750 Turbo antara tahun 1983 hingga 1985. Motor ini membawa mesin 4 silinder 738 cc dengan injeksi elektronik dan turbo, menghasilkan tenaga hingga 112 horsepower. Akselerasinya luar biasa, mampu mencapai 0-100 km per jam hanya dalam 11 detik. Banyak penggemar sepakat, GP Z750 Turbo adalah motor turbo pabrikan paling sukses dari segi performa dan daya tahan. Bisa dibilang, ini adalah puncak kejayaan motor turbo. Sayangnya, kejayaan motor turbo tidak berlangsung lama. Ada beberapa alasan utama kenapa teknologi ini gagal di pasaran. Pertama, harganya jauh lebih mahal dibanding motor konvensional. Kedua, perawatannya rumit dan tidak semua bengkel bisa menanganinya. Ketiga, turbo lag membuat pengendara kurang nyaman, terutama di jalan kota. Dan terakhir, mesin konvensional terus berkembang, memberi performa hampir sama tanpa kerumitan turbo. Akhirnya, motor turbo berhenti diproduksi di pertengahan 1980-an.